Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Alipasan dengan NPM CH2011100028. Dengan rekan saya ada Samuel Santoso dengan NPM CH20111004. Kami dari angkatan 2020, jurusan Prodi Hospitality dan Pariwisata, Institut Setiami. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekoturism dan sustainable tourism. Oke teman-teman, apa yang dimaksud dengan ekoturism? Dalam bahasa Indonesia, istilah ekoturism diterjemahkan menjadi ekowisata, yaitu sejenis pariwisata yang berwawasan lingkungan. Maksudnya, melalui aktivitas yang berkaitan dengan alam, wisatawan diajak melihat alam dari dekat, menikmati keaslian alam dan lingkungannya, sehingga membuatnya tergugah untuk mencintai alam. Oke, adapun kriteria pengembangan ekowisata. Pengembangan ekowisata memiliki kriteria khusus. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijaksanaan pengembangan ekowisata. Yang penting diantaranya adalah cara-cara pengelolaan, pengusahaan, penyediaan prasarana dan sarana yang diperlukan. Oke teman-teman, saya Samuel ingin menjelaskan berikut 3 kriterianya. Daerah yang biasa dijadikan kawasan ekowisata. Daerah yang biasa dijadikan kawasan ekowisata, adapun daerah-daerah yang biasa dijadikan kawasan ekowisata, baik di luar negeri maupun dalam negeri adalah 1. Daerah atau wilayah yang diperuntukkan sebagai kawasan pemanfaatan berdasarkan rencana pengelolaan pada kawasan seperti taman wisata pegunungan, taman wisata danau, taman wisata pantai, atau taman wisata laut. 2. Daerah atau zona pemanfaatan pada kawasan taman nasional seperti Kebun Raya Bogor, Hutan Lindung, Cagar Alam, atau Hutan Raya. 3. Daerah pemanfaatan untuk wisata berburu berdasarkan rencana pengelolaan kawasan taman perburuan. Kriteria pemilihan lokasi ekowisata. Kriteria pemilihan lokasi ekowisata, masyarakat ekowisata Indonesia atau yang biasa disingkat MEI memberi kriteria pemilihan lokasi sebagai berikut. Daerah itu harus memiliki keunikan yang khusus dan tidak terdapat di tempat lain, seperti Kepulauan Nias, Pagai, atau Enggano, yang memiliki etnis berbeda dengan suku bangsa lainnya di Indonesia. 2. Memiliki atraksi seni budaya yang unik dan berbeda dengan suku bangsa lainnya, seperti Baduy, Tengger, Toraja, Dayak, Bubu, atau Sakai. Adanya kesiapan masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam proyek yang akan dibangun. 4. Peruntukan kawasan tidak meragukan. 5. Tersedia sarana akomodasi, rumah makan, dan sarana pendukung lainnya. 6. Tersedia aksesibilitas yang memadai dan dapat membawa wisatawan dari dan ke kawasan yang akan dikembangkan. Potensi ekowisata Indonesia. Potensi ekowisata Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.508.000 pulau merupakan daerah potensial untuk mengembangkan ekowisata karena potensi alam, seni budaya, dan etnis yang beraneka ragam. Alamnya yang memiliki banyak gunung, perbukitan, dan danau yang indah, sungai, dan riam yang masih perawan. Flora dan fauna yang beraneka ragam, jadikan Indonesia sebagai surganya ekowisata. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan dan atau memberitahu
salah satu destinasi ekoturism di Indonesia. Salah satunya ada Ujung Kulon, Sange Mongke Forest, Putih Kayu Palembang, dan yang terakhir ada Taman Nasional Baluran. Sebenarnya masih banyak lagi destinasi wisata Indonesia, tapi di sini kita akan memberitahunya hanya 4 saja. Oke, dimulai dari Ujung Kulon. Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon adalah sebuah kawasan taman nasional yang terletak di ujung paling barat Pulau Jawa, tepatnya di Kecamatan Sumur dan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada 1 Februari 1992, Komisi Warisan Dunia UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site. Taman Nasional Ujung Kulon juga merupakan rumah bagi badak Jawa yang sangat terkenal dan terancam punah. Dengan luas area yang mencapai 122.956 hektar, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon menjadi taman nasional sekaligus tempat wisata alam yang sangat luas dan menarik untuk dijelajahi. Di kawasan Taman Wisata Ujung Kulon, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang memuaskan mata. Alamnya yang terjaga, vegetasi yang tumbuh dengan bebas serta pantainya yang indah membuat Anda akan melupakan penatan aktivitas sehari-hari. Di beberapa wilayah, Anda bahkan dapat melihat satwa-satwa liar yang hidup dengan bebas. Dan yang kedua ada Sange Mongke Forest. Objek Taman Wisata Alam Sange mulai dirintis pada 1 Januari 1969 dan mulai mengalami perkembangan pada tahun 1971 dengan sumber pembiayaan pembangunan dari sumbangan sukarela atau dana punya yang dikenakan kepada setiap pengunjung yang masuk ke objek wisata Sange. Mulai 1 Januari 1996 dikenakan retribusi pada setiap pengunjung yang masuk. Mulai 1 Januari 1996 dikenakan retribusi berdasarkan Perda TK2 Badung nomor 20 tahun 1965. Dalam teknis pengelolaan objek wisata Sange sepenuhnya merupakan hak daripada pengelola, dalam hal ini Desa Adat Sange. Berdasarkan mitologi yang diyakini oleh masyarakat Sange dan sekitarnya, nama Sange erat kaitannya dengan keberadaan hutan pala, yang mana Sange berasal dari dua kata. Sang berarti orang dan Nge berarti melihat. Sange artinya orang yang melihat. Taman kayu-kayu atau hutan pala dalam perjalanan dari Gunung Agung, Bali Timur menuju salah satu tempat Bali Barat. Dalam perjalanan sebelum sampai di daerah tujuan ada yang melihat. Akhirnya pohon-pohon tersebut berhenti di satu tempat yang sampai sekarang disebut Sange. Dan yang ketiga ada Putih Kayu Palembang. Taman Wisata Alam Putih Kayu adalah sebuah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata alam dan rekreasi di Palembang, Sumatera Selatan. Putih Kayu merupakan hutan pinus dalam kota terbesar di Indonesia. Selain menjadi tempat favorit wisata tengah kota, Putih Kayu berkontribusi dalam penyerapan karbon dioksida dan mengembangi pembangunan kota Palembang yang cukup besar. Lebih dari 80% lahan Putih Kayu adalah lahan konservasi yang hingga saat ini masih sangat terjaga. Putih Kayu pernah dikenal dengan nama Taman Sari atau Taman Selendra. Putih Kayu berasal dari bahasa Pemerik, salah satu suku di Provinsi Sumatera Selatan yang berarti Bombok Raya. Masyarakat terdahulu banyak menjumpai pepaya tumbuh di sekitar kawasan tersebut. Dan yang terakhir ada Taman Nasional Baluran. Daya tarik wisata dengan branding wisata Afrika Vanjapa adalah Taman Nasional Baluran. Saat musim kemarau dapat melihat panorama yang mirip dengan daratan Afrika. Namun, di kala musim hujan, pemandangan hijau mempesona dengan latar belakang Gunung Baluran. Terdapat pula savana pikul dengan rerumputan dan pepohonan yang eksotis, menjadi habitat satwa seperti kerbau, banteng, rusa, kera, lutung, merak, dan ular, serta beberapa jenis burung kecil, menjadi pemandangan menakjubkan serasa di Afrika. Oke teman-teman, sampai di situ penjelasan tentang apa itu ekoturism dan kriterianya, dan kita juga menjelaskan
atau memberitahu destinasi-destinasi yang ada di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam pariwisata. Dari kami, Renaldi Hans dan Samuel Santoso. Bye-bye.